Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sahabat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dimanapun Anda berada, semoga tetap sehat dan senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, karunia dan nikmatnya kepada kita. Nah, semoga dengan itu semakin mendekatkan diri kita kepada Allah dan semakin menambah kadar keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedua, salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga, para sahabat dan kepada siapapun yang menjadi pengikut setia beliau sampai pada hari kiamat nanti. Dan semoga di hari kiamat nanti kita semuanya mendapatkan syafaat dari beliau. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah, sahabat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan beberapa hadis Nabi Muhammad SAW tentang taubat yang termuat di dalam Riyadhus Shalihin karya Imam An-Nawawi. Nah, hadis yang pertama, wa an Abi Hamzah Anas bin Malik Al-Ansari khadimi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahu afrahu bi taubati 'abdihi min ahadikum saqata 'ala ba'irihi wa qad adallahu fi ardin falatin, muttafaqun alaih. Nah, dari Abu Hamzah Anas bin Malik Al-Ansari, ya, pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah sangat bahagia dengan taubat seorang hamba melebihi kebahagiaan salah seorang di antara kalian yang menemukan hewan tunggangannya yang hilang di padang pasir. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Nah, sahabat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis ini menunjukkan bahwa Allah itu, ya, sangat gembira, ya, ketika ada hambanya yang datang memohon ampunan kepadanya, ya, yang datang beristighfar dan bertobat kepadanya. Nah, gembiranya Allah itu, ya, sebagaimana disebutkan di dalam hadis ini, melebihi, ya, gembiranya seorang di antara kalian yang menemukan hewan tunggangannya yang hilang di padang pasir. Ya, bayangkan, ya, ketika kita merasa bahagia sekali dengan barang tertentu misalnya, ya, kemudian barang yang sangat berharga yang kita miliki itu hilang, begitu ya. Lalu setelah hilang, ya, tidak lama kemudian barang yang sangat berharga itu berhasil kita temukan kembali. Nah, tentu ada perasaan yang sangat gembira di situ karena kita telah menemukan kembali barang yang hilang itu. Nah, kebahagiaan atau kegembiraan yang kita rasakan saat itu jauh lebih besar, ya, rasa bahagianya, rasa gembiranya Allah Subhanahu wa taala ketika hambanya datang bertobat kepadanya, ya, memohon ampunan Allah Subhanahu wa taala. Datang kepada Allah, yang bertobat, dia menyesali atas perbuatannya, ya, mungkin selama hidupnya atau semasa hidupnya dia sering melakukan perbuatan dosa, ya, perbuatan maksiat. Lalu dia datang kepada Allah ingin bertobat, dan dia bertekad meninggalkan semua kemaksiatan yang telah dia lakukan, dan dia punya tekad untuk tidak mengulanginya kembali. Nah, bertobatnya seorang hamba ini, ya, mengundang rasa gembira Allah Subhanahu wa taala, ya, sebagaimana dijelaskan di dalam hadis ini. Nah, jadi ini adalah satu motivasi bagi kita bahwa sebesar apapun dosa yang kita punya, ya, sebanyak apapun dosa yang kita miliki, ketahuilah bahwa rahmat Allah itu jauh lebih luas. Maka di sini kita tidak boleh berputus asa atau putus harapan, ya, seolah-olah Allah, ya, tidak akan mengampuni
dosa-dosa kita karena saking banyaknya begitu ya. Nah, hadis ini memotivasi kita supaya kita datang kepada Allah ya, seberapa banyak pun dosa kita, datanglah kepada Allah. Ya, mohonlah ampunan Allah Subhanahu wa taala, bertobatlah kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak perlu kita khawatir bahwa Allah akan tidak akan menerima taubat kita. Sesungguhnya dari hadis ini dapat kita ketahui bahwa rahmat Allah Subhanahu wa taala jauh lebih luas ya dibandingkan dengan seberapa banyak dosa yang sudah kita lakukan. Maka jangan malah berputus asa atau melari menjauh dari Allah Subhanahu wa taala, tapi datanglah kepada Allah ya, bawa penyesalan-penyesalan kita, bawa kebulatan tekad kita ya untuk bertobat, kemudian tidak mengulangi kesalahan-kesalahan ataupun perbuatan dosa yang pernah kita lakukan. Nah, di sisi lain juga ya sahabat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan pula kita jadikan hadis ini sebagai sebagai alasan bagi kita ya untuk terus melakukan maksiat ya, karena kita tahu bahwa toh Allah juga nanti akan menerima taubatnya. Jadi tidak perlu juga kita meremehkan ya dosa-dosa kita. Kenapa kita harus bersegera bertaubat? Ya itu tadi ya, ajal itu adalah rahasia Allah Subhanahu wa taala. Dan kapan saja Allah berkehendak ya, Allah akan ambil nyawa kita. Jadi tidak menunggu tua Allah mengambil nyawa kita. Ya, saat ajal tiba di waktu muda pun kita bisa dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga tidak menunggu sakit gitu ya, untuk Allah menetapkan ajalnya. Bahkan saat sehat pun ya, kalau Allah berkehendak ya Allah akan mengambil nyawa kita. Maka disinilah ya kenapa taubat itu ya diperintahkan supaya segera ya, jangan ditunda-tunda. Karena itu tadi ya, ajal siapa yang tahu. Nah, mudah-mudahan hadis ini dapat memotivasi kita ya untuk tidak meremehkan dosa, dan kemudian termotivasi juga bagi kita untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sahabat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian hadis yang kedua, wa an Abi Musa Abdullah bin Qais al-Ash'ari radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala innallaha ta'ala yabsutu yadahu bil-laili liyatuba musii'un nahar wa yabsutu yadahu bin-nahari liyatuba musii'ul lail hatta tatlu'a asy-syamsu min maghribiha, rawahu Muslim. Nah, dari Abu Musa Abdullah bin Qais al-Ash'ari dari Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Allah membentangkan tangannya di malam hari untuk menerima taubat orang yang berbuat dosa di siang hari, dan Allah membentangkan tangannya di siang hari untuk menerima taubat orang yang berbuat dosa pada malam hari hingga matahari terbit dari tempat terbenamnya. Hadis riwayat Muslim. Nah, dari hadis ini ya dapat kita pahami bahwa Allah itu senantiasa menunggu hambanya gitu ya. Menunggu hambanya yang ingin datang bertobat kepadanya. Allah selalu ya membentangkan tangannya. Artinya kalau kita sungguh-sungguh ya ingin bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, sungguh-sungguh ya ingin meminta ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan curahkan rahmat dan ampunannya untuk kita. Nah, kemudian hadis yang selanjutnya, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man taba qabla an tatlu'a asy-syamsu min maghribiha taballahu alaihi, rawahu Muslim. Ya, dari Abu Hurairah dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang bertobat sebelum terbitnya matahari dari arah terbenamnya, maka Allah menerima taubatnya. Hadis riwayat Muslim.
Nah, ini hadis ini juga menginformasikan bahwa ya siapa di antara kita yang bertobat ya sebelum hari kiamat terjadi, maka Allah akan menerima ya taubat dari kita. Ya, betapa baiknya Allah Subhanahu wa taala, ya betapa Allah itu Maha Rahman, Maha Rahimnya kepada kita ya. Sebesar apapun dosa yang kita miliki, Allah senantiasa akan mencurahkan ya rahmat dan ampunannya kepada kita jika kita ya bertobat kepadanya. Nah, sahabat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian hadis yang keempat ya, wa an Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yugharghir. Rawahu Tirmidzi. Nah, dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab ya, dari Nabi SAW beliau bersabda, sesungguhnya Allah menerima taubat seorang hamba selama nyawa hamba tersebut belum sampai kerongkongan. Hadis riwayat At-Tirmizi. Nah, jadi ya sebelum ya sampai ajal kita, ya sebelum nyawa kita sudah di tenggorokan, ya Allah masih akan menerima taubat kita jika kita benar-benar ya ingin bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sahabat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari hadis-hadis ini ya semoga dapat memotivasi kita untuk lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat bahwa ya wal asr, ya demi masa, innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia itu dalam kerugian ya. Kalau kita ya tidak bisa memanfaatkan waktu yang Allah anugerahkan ini, maka sungguh kita akan termasuk ya golongan orang-orang yang merugi. Maka manfaatkanlah waktu yang ada ya untuk kita selalu mendekatkan diri kepada Allah, ya selalu beribadah kepadanya, senantiasa bertakwa kepadanya, ya senantiasa berhati-hati ya ketika kita hidup di dunia, supaya berhati-hati jangan sampai kita melakukan hal-hal yang ya itu mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min zalik. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan petunjuknya kepada kita, dan kita senantiasa diarahkan dan dibimbing untuk senantiasa berada pada jalan yang benar, ya jalan yang lurus dan jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sahabat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri, billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.